Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan Awan di sini. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai isu yang lagi hangat, teman-teman ya. Yang kemarin katanya ada pemukulan anak pejabat lah dan sebagainya. Gue nggak peduli dengan itu semua sebenarnya, karena itu hanya kejadian biasa saja, teman-teman ya. Orang mukul orang itu hal yang biasa saja ya. Bukan itu yang mau gue bahas hari ini. Nah, cuman gara-gara kejadian itu, sekarang Ibu Sri Mulyani kayaknya agak ngamuk ya. Ibu Sri Mulyani bilang mau reformasi pejabat pajak nih. Reformasi pajak yang dari dulu sudah digaung-gaungkan oleh Bu Sri Mulyani dan Pak Jokowi ya, dan sekarang kembali lagi dibicarakan dengan sangat serius. Nah, sekarang gue mau tahu nih, apakah Ibu Sri Mulyani betul-betul serius mau melakukan reformasi pejabat pajak gitu ya? Reformasi ya, seberapa seriusnya ya? Sekarang kita lihat nih, Instagram gue yang terbaru ini gue mengcapture dari Ibu Sri Mulyani ya. Beliau mengatakan menyikapi mengenai adanya komunitas motor gede ya, komunitas motor gede dari para pejabat pajak. Ibu Sri Mulyani bilang, jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat mengenai jumlah harta kekayaan Dirjen Pajak. Nah, langsung Dirjen Pajak ya, dan dari mana sumbernya seperti dilaporkan pada LHKPN. Nah, ini serius sekali ya, Dirjen Pajak langsung. Yang kedua, meminta agar klub itu dibubarkan saja ya. Hobi dan gaya hidup mengendarai moge ini menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP ya. Ini sudah betul sekali ya, Ibu Sri Mulyani sudah tepat sekali menurut gua ya. Jadi persepsi masyarakat tentang pejabat yang seperti ini tuh, ya kita tahu sendiri lah ya teman-teman ya. Nah, bahkan apabila moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal, mengendari dan memamerkan moge bagi pejabat atau pegawai pajak dan Kemenkeu telah melanggar asas kepatutan dan kepantasan publik. Ini sudah tepat sekali ya teman-teman ya, tepat sekali Bu Sri Mulyani ngomong gini. Ini sudah kena banget dan tepat sekali ya menurut teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat nih bagaimana komentarnya teman-teman ya, komentarnya orang-orang ya di chat di capture ini. Ada yang bilang, Eselon 3 itu 81 juta dan Nio Eselon 1. Kemudian Soge Soge Tibak nih, ini nggak ngerti nih gua bahasanya. Fenomena gunung es ya teman-teman, ini fenomena gunung es. Siapa sih pejabat itu? Siapa sih pejabat yang kemarin itu yang katanya dimundurkan itu? Kita nggak terlalu kenal teman-teman ya, kita nggak terlalu kenal gitu. Ini adalah fenomena gunung es. Masih banyak ya teman-teman yang di luar sana yang jauh, yang lebih besar ya. Nah, tip katanya. Ada yang bilang, konsultan pajak aja duitnya banyak, apalagi pegawai pajak. Setuju ya, setuju. Terus ada yang bilang, undang-undang perampasan harta dan undang-undang pembuktian terbalik menjadi sangat urgent. Betul. Whistleblowing system yang ada saat ini juga mati. Setuju teman-teman ya, gua sudah mendaftar whistleblowing system dan sampai hari ini nggak ada follow up apa-apa. Tidak ada tanggapan dari surat yang tidak ada tanggapan dari surat-surat yang dikirimkan dengan alasan kurang bukti. Setuju juga ya, gua juga sudah pernah, gua sering kali mengadukan pejabat pajak ya teman-teman. Bahkan setiap bulan minimal ada satu petugas pajak yang gua adukan gitu ya ke pengaduan dan ya begitulah. Ada sering kali nggak direspon gara-gara nggak ada bukti ya. Nah, seolah-olah ditutup-tutupi supaya bobroknya tidak keluar untuk saling menjaga. Ya betul teman-teman ya, karena ada persepsi seolah-olah mereka ini saling menjaga. Karena kan yang pengadu itu orang DJP juga gitu. Maksudnya yang menindaklanjuti pengaduan orang DJP juga, ya sesama mereka juga gitu. Sehingga ada kesan mereka saling menjaga gitu loh. Bahkan gue pernah dipanggil di DJP pusat ya, terus terang ya teman-teman ya, diomel-omelin oleh petugas pajak. Pejabat tinggi petugas pajak pernah diomelin, terus orang itu ngelaporin gue ke ikatan gue, ikatan konsultan gue, dan gue dihukum di ikatan konsultan gue. Ini kisah nyata teman-teman ya. Bahkan gue digituin gitu, seorang konsultan pajak yang resmi digituin sama pejabat gitu loh. Bukannya mereka berbenah membersih-bersih diri, tetapi malah yang speak up seperti gua malah dihukum, malah di, di apa namanya, dikejar dan dihukum dan gue sudah dihukum gitu. Oke. Kasus ini hanya bom waktu yang siap meledak katanya. Betul teman-teman, ini bom waktu teman-teman ya. Jadi eh, para pejabat merasa baik-baik saja mereka berperilaku seperti itu. Ini bom waktu teman-teman. Suatu waktu orang akan muak gitu loh. Ketika masyarakat sudah muak dengan perilaku ini akan terjadi bom meledak gitu ya teman-teman. Itu terjadi di banyak negara dan dalam sejarah apa politik dimanapun di dunia ini terjadi hal seperti itu gitu. Terus dia bilang, petugas pajak sudah banyak yang korupsi dan memeras dan bersikap sangat arogan pada wajib pajak ya. Ya ini juga kita alami ya teman-teman. Dan ini telah berlangsung sangat lama
Rakyat setengah mati berusaha taat pajak dan menjadi sangat takut pada pajak dan petugas, sangat menikmati hidup mereka. Oke, kemudian setuju katanya. Kemudian harga mogok beli dengan gaji resmi, jauh panggang dari api Bu Sri katanya. Saya nggak tahu nih harga mogok itu berapa duit ya. Eee, Meniadakan klub mogok ini perlu dilakukan walaupun hanya dan miskin. Apa maksudnya ya? Hal besar yang jauh lebih penting dilakukan adalah supaya rakyat lebih mengerti. Yang nomor satu, memeriksa petugas dengan harta kekayaan melebihi batas kewajaran dan hasilnya diungkapkan ke publik. Betul teman-teman ya, ini harus, diperiksa dan diungkapkan ke publik karena mereka pejabat publik gitu teman-teman, supaya terbuka apa adanya gitu. Bisa dimulai dari mereka yang ikut klub moge dan klub-klub lainnya. Setuju teman-teman ya, tapi apakah berani Ibu Sri Mulyani? Apakah berani Ibu Sri Mulyani? Saya tanya ya. Ini ini gerombolan yang mau dibongkar semua, apakah berani? Apakah bisa gitu ya? Nah, harus ada beberapa yang menjadi korban sebagai tanda awal. Waduh. Perbaiki whistleblower system dengan terstruktur dan hasil penyidikan petugas pajak diungkapkan ke publik segera, setuju. Ketiga, undang-undang perampasan harta. Keempat, undang-undang pembuktian terbalik. Semua ini cukup mendesak. Rakyat harus mengklipping semua temuan ini yang ada saat berhadapan dengan petugas pajak arogan. Ya, ya, saya mengklipping teman-teman. Saya mengklipping ketika saya bertemu dengan petugas pajak, saya sampaikan ya. Yang begini-gini saya sampaikan nih ke petugas pajak nih. Nah, saatnya bersih-bersih, apakah bisa? Katanya. Nah, itu pertanyaan teman-teman ya, banyak masyarakat bertanya, apakah bisa? Apakah bisa gitu ya? Seberapa serius sih Bu Sri Mulyani? Kita mau tahu. Nah, mustahil kalau cuma dia sendiri yang bermasalah. Itu katanya warganet ya teman-teman. Ini yang bilang yes. Oke, teman-teman. Jadi kembali lagi ke topik utama kita, apakah Bu Sri Mulyani cius ya? Cius nggak nih Bu? Mau reformasi pejabat pajak ya? Kita sudah baca komentar IG dan ini gua akan sampaikan teman-teman kepada Ibu Sri Mulyani juga ya, terutama kepada Ibu Sri Mulyani, apa aja sih perilaku buruk pejabat pajak, gitu, terutama yang gua alami gitu ya. Dan gua juga kasih solusi teman-teman, gua juga kasih solusi ya, bukan asal ngomong, bukan asal sembarangan gitu. Nah, yang pertama, Ibu Sri Mulyani ini nama sangat harum teman-teman ya, dari sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang, gua bertemu dengan banyak orang yang pernah, bekerja dengan dia langsung ya, orangnya sangat harum, maksudnya sama sekali tidak terlibat korupsi, ini yang gue tahu gitu. Dan dia bukan orang lapangan ya, by the way, dia bukan orang lapangan, jadi dia nggak tahu persis sebenarnya bagaimana sih yang terjadi di lapangan antara wajib pajak, konsultan pajak, dengan petugas pajak gitu. Nggak tahu persis dia sebenarnya, karena dia bukan orang lapangan ya. Nah, sedangkan gua nih, nah beruntung ya, bercanda teman-teman ya, beruntung ada Pajak Smart ya, beruntung ada Awan, ada gue gitu ya, bercanda teman-teman ya. Orang lapangan seperti gua yang bersedia menjadi whistleblower, gitu. Yang bersedia capek-capek bikin video ini, teman-teman ya. Video ini susah loh gua bikin video ini. Gua penuh perjuangan ya bikin video ini. Capek-capek membuat pengaduan. Gua juga berusaha mengadukan petugas pajak yang brengsek, yang error gitu ya, gua adukan gitu, ya. Nggak gampang melakukan ini teman-teman ya, nggak gampang untuk melakukan seperti ini ya. Nah, gua adalah orang lapangan ya, gua tahu persis apa yang terjadi di lapangan. Gualah orang yang salah satu orang yang setiap hari bertemu dengan petugas pajak. Ada yang baik sekali, ada yang benar, ada yang nggak benar, ada yang arogan dan sebagainya. Gua ketemu mereka semua. Gualah orang yang setiap hari bertemu dengan mereka ya. Jadi gua saksi hidup gitu. Nah, gua mengalami langsung terjadinya banyak perilaku buruk oknum petugas pajak, teman-teman. Oknum ya, teman-teman ya, oknum ya, bukan semua, gitu, oknum saja, ya. Nah, jadi di luar sana tuh, juga banyak orang seperti gua sebenarnya yang mengalami perlakuan buruk pejabat pajak ya, baik itu WP ataupun perwakilan WP gitu, tapi tidak berani speak up, teman-teman, tidak berani. Kenapa? Karena takut, takut teman-teman, gitu. Di Indonesia itu orang takut mau kalau udah bertemu dengan pejabat publik, takut gitu. Apalagi dianya bersalah. Kan wajib pajak kan bersalah kan? Wajib pajak itu kalau ketemu kasus pastilah dia bersalah, udah pasti ya kemungkinan besar kan. Dia bersalah, dia diintimidasi, diancam, dia tahu ini error, tetapi dia nggak berani ungkapkan. Dia nggak berani ungkapkan, gitu. Nah, oke. Nah, sekarang, demi rasa cinta dan sayangku pada NKRI ini ya, saya sampaikan kepada Ibu Sri Mulyani, teman-teman ya, berbagai perilaku buruk para pejabat pajak, gitu. Bukan dengan tujuan untuk menghukum ya, teman-teman dan Ibu Sri Mulyani yang terhormat ya, bukan dengan tujuan untuk menghukum atau untuk mempermalukan, bukan. Orang ya, tidak ya, bukan ya. Tapi semata-mata untuk reformasi pejabat pajak, ya, untuk Indonesia yang lebih baik, untuk negara yang kita cintai ini bisa lebih baik.
Gitu Ibu Sri Mulyani yang terhormat ya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa ditonton ya, bukan hanya menjadi sampah YouTube yang akan terlupakan begitu saja, oke. Nah, ini Bu, ya saya sampaikan nih Bu Sri Mulyani dan teman-teman semua beberapa contoh perilaku oknum pejabat pajak ya, oknum ya teman-teman, tidak semua ya. Disclaimer dulu nih, disclaimer. Perilaku buruk ini hanyalah sedikit, sedikit sekali teman-teman ya dari banyak petugas pajak yang ada gitu. Tetapi yang sedikit inilah yang nanti jadi pembicaraan di masyarakat gitu ya. Jadi pembicaraan di masyarakat dari satu keluarga ke keluarga yang lain, dari orang ke orang lain berbicara terus gitu sehingga merusak kepercayaan publik terhadap DJP secara keseluruhan gitu loh. Jadi di level akar paling bawah, masyarakat tuh udah nggak respect sama petugas pajak, gitu. Itu yang terjadi sebenarnya, gara-gara sedikit sedikit oknum ini yang berperilaku buruk yang tersampaikan ke masyarakat, gitu loh teman-teman. Oke, apa aja perilaku buruk petugas pajak ya, pejabat pajak? Yang pertama, arogan, sombong, merasa berkuasa. Ini, udah makanan gua sehari-hari lah ya teman-teman, udah makanan gua sehari-hari ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri, dia tidak mau diberi penjelasan oleh WP, maunya ikuti hitungan dia. Nah, mungkin teman-teman pernah mengalami ini? Teman-teman yang di lapangan, atau wajib pajak pernah mengalami ini? Silakan komentar di video ini ya. Ada petugas pajak yang tidak mau dikasih penjelasan. Kita udah berusaha kasih penjelasan, "Pak, nggak begitu loh, tapi begini loh, begini loh." Nggak peduli dia, nggak mau, pokoknya maunya ikuti hitungan dia, oke? Itu yang terjadi ciri-cirinya, arogan, arogan sekali ya. Kemudian tidak memberi edukasi yang tepat, pakai katanya pokoknya pokoknya pokoknya. Seringkali bawa nama-nama atasannya, bawa apakah benar atasannya? Kemungkinan iya juga ya. Gara-gara atasannya bilang maunya gini, pokoknya pokoknya pokoknya. Itu arogan teman-teman ya, arogan, sombong. Kemudian langsung menuduh. Kita ngomongnya A, dia tuduh B. Kita ngomongnya B, dituduh C gitu. Pokoknya dipaksakan maunya dia gitu. Diikutin maunya dia. Itu dia. Nah, itu perilaku arogan teman-teman ya. Seorang pejabat publik harusnya nggak boleh gitu. Kalau dia nggak suka, dia bilang, "Saya nggak suka, nggak mau saya." Saya udah beberapa kali ya, "Saya nggak suka nih, saya nggak mau gini, saya nggak mau," gitu. Jadi seolah-olah negara ini punya dia gitu. Seolah-olah negara ini punya dia aja, punya bapaknya dia. Pokoknya kalau dia nggak mau ya nggak bisa. Kalau dia nggak suka ya nggak bisa gitu. Seolah-olah seperti itu gitu. Nah, tanpa dia kasih dasar hukumnya, tanpa dia kasih dasar argumennya, nggak ada dasar undang-undangnya, PMK-nya, pasal berapa, ayat berapa yang dia maksudkan gitu loh, yang mendukung argumen dia tidak disebutkan, gitu. Kemudian, konsultan pajak atau pendamping atau wakilnya diomel-omelin. Anda nggak boleh ngomong ya, Anda nggak boleh ngomong. Saya tanya langsung ke WP, lu nggak boleh ngomong. Lu sebagai pendamping hanya dampingin aja, nggak boleh ngomong. Kau ngomong kepada WP. Nah, itu perilaku arogan, teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang mengalami itu ya. Nah, kemudian tidak transparan ya. Dia tidak terbuka dari informasi dan edukasi. Contoh gini, mungkin teman-teman pernah mengalami. Dipanggil kantor pajak, informasinya ada, datanya ada, entah itu data rekening lah, data apalah gitu. Datanya ada, tapi rahasia. Kan bangsat ya. Datanya ada, dikasih lihat. WP tidak boleh foto tapi gitu loh. Tidak boleh ambil, tidak boleh bawa pulang, nggak boleh fotokopi, hanya boleh dilihat saja. Dan dikasih tahu potensi bayarnya sekian, sekian miliar gitu, lu mesti bayar potensi pajak sekian, gitu. Tapi lu nggak boleh bawa pulang, ini informasi gua, rahasia, gitu. Nah, ini kurang ajar sekali teman-teman, ini perilaku yang sangat-sangat buruk. Menurut gua ya, ini arogan gitu loh. Ini perilaku arogan dan sombong menurut gua, gitu teman-teman. Oke, itu satu ya, mengenai perilaku arogan, sombong, dan merasa berkuasa, ini gua alami beberapa kali dan gua langsung laporkan. Kalau gua mengalami ini langsung gua laporkan ke pengaduan, ada yang diproses, ada yang nggak diproses, ada yang ditolak dengan alasan tidak ada bukti. Gitu. Yang kedua, perilaku yang mengancam, mengintimidasi, menekan, dan bom psikologis. Nah, ini satu paket nih ya. Nomor satu, kalau nggak mau ikuti hitungan saya, maka saya lanjutkan saja ke pemeriksaan ya. Gitu. Sesimpel itu teman-teman, segampang itu dia ngomong pemeriksaan gitu, segampang itu dia ngomong, "Kalau nggak mau ikutin ini ya udah lu pemeriksaan aja." Segampang itu. Ini kurang ajar, nggak boleh teman-teman ya, nggak boleh pejabat pajak ngomong begitu. Harusnya lu edukasi dong, harus kasih edukasi edukasi edukasi, bukannya langsung ngancam pemeriksaan ya. Nah, ini pendapat gua, oke. Efek psikologisnya sangat buruk bagi wajib pajak teman-teman ya. Efek psikologisnya sangat buruk gitu loh. Wajib pajak begitu diomongin, "Oke ikutin hitungan ini, kalau nggak pemeriksaan aja ya." Gitu. Jadi,
bukannya dapat edukasi yang benarnya gimana gitu ya, hitungan yang benar gimana, edukasi gimana, pasal undang-undangnya bagaimana gitu loh. Tetapi saya dipaksa ikuti hitungan dia, gitu. Yang hitungan ini kok rasanya nggak masuk akal ya, gitu. Jadi seringkali itu dikasih hitungan yang kok nggak masuk akal rasanya hitungan itu gitu ya. Nah, kalau saya nggak ikutin, maka saya terancam pemeriksaan. Nah, kata yang sangat-sangat serem loh, serem banget tuh pemeriksaan ya, bagi seorang wajib pajak ya. Kita sebagai, konsultan pajak sih biasa-biasa aja pemeriksaan, tetapi wajib pajak yang nggak pernah kena kasus pajak, tiba-tiba kena kasus pajak, mengalami hal seperti ini, ya begitu deh kejadiannya, gitu loh. Jadi ketakutan gitu teman-teman. Nah, lanjut. Bapak bisa masuk penjara loh. Ini bisa aja saya ajukan ke Bukper, lanjutkan ke Bukper gitu. Nah, ini petugas pajak nih, ini aduh, apa ya namanya, inilah yang saya sebut dengan mengancam, mengintimidasi gitu teman-teman, mengintimidasi gitu ya. Jadi mestinya kan WP itu dikasih edukasi, diedukasi diedukasi gitu loh, diedukasi. Jelaskan bagaimana dasar aturannya, salahnya di mana, dasar aturannya apa, kalau begini gimana gimana, jelaskan, edukasi, persuasif, bukannya mengancam. Itu teman-teman ya. Nah, yang ketiga, kalau nggak mau kasih data yang saya minta, apapun alasannya, saya lanjutkan ke pemeriksaan. Nah, udah mati deh kalau kalau wajib pajak digituin kan. Pokoknya gue minta data A, B, C, D, kalau nggak mau kasih, gue pemeriksaan, lanjutkan pemeriksaan. Itu kan sangat sakit sekali teman-teman. Ini sangat menyakitkan hati bagi petugas bagi wajib pajak gitu ya. Kadang-kadang petugas pajak itu meminta data yang tidak masuk akal, teman-teman ya. Ini yang gue maksudkan. Contohnya nih, contohnya. Mutasi rekening bank orang pribadi yang tidak pembukuan. Orang pribadi tidak pembukuan, mutasi banknya diminta, mutasi bank. Histori mutasi banknya diminta. Kalau nggak minta, gue naikkan pemeriksaan. Sesimpel itu, segampang itu, ancaman dari petugas pajak. Jadi dia tahu bahwa WP itu tidak akan mau kasih mutasi rekening, tetapi kalau nggak kasih, gue ancam pemeriksaan. Akibatnya apa terjadi? Terjadilah jalan tengah yang namanya korupsi. Segampang itu teman-teman ya. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah WP jadi mundur. WP kalau udah dibom kayak gitu ya, kalau lu harus kasih mutasi rekening lu, buku bank gue mau lihat. Kalau enggak, gue naikkan pemeriksaan, biar dibuka sama tim Bukper dan sebagainya. WP jadi mundur, jadi ketakutan. Jadi persepsi gini, persepsinya gue mau digorok nih ketika gue kasih data rekening. Gitu persepsinya si wajib pajak, gitu teman-teman. Nah, jadi WPOP non pembukuan, WP orang pribadi yang non pembukuannya tidak akan bisa mempertanggungjawabkan data rekeningnya, gitu. Karena tidak pembukuan, dia tidak bisa memberikan penjelasan atas data mutasi bank dia, gitu loh. Nah, sedangkan si petugas pajak nih ya teman-teman, si petugas pajak pakai kacamata kuda kalau sudah punya data gitu loh. Kalau data sudah di depan meja dia, semua uang masuk, semua uang kredit adalah penghasilan. Penghasilan itu kena pajak, mampuslah si wajib pajak ini. Sesimpel itu kok hitungan orang pajak teman-teman. Sesimpel itu cara kerjanya si oknum gitu ya. Lanjut, PPS Anda bisa dibatalkan. Nah, ini gue mengalami juga ini. Oknum petugas pajak bilang, PPS Anda bisa dibatalkan. Saya bisa loh batalin PPS Anda dengan berbagai alasan gitu ya. Ini menurut gua suatu bom psikologis yang sangat berbahaya teman-teman ya. Jadi efeknya apa? WP langsung ketakutan. WP langsung ketakutan, ini bom psikologis gitu loh. Ya. Bukannya WP tercerahkan atau teredukasi, kan mestinya WP itu tercerahkan atau teredukasi ketika dia pulang dari KPP. Ya dong, pulang dari KPP dia tercerahkan. Oh, tadi gue nggak paham pajak, sekarang gue jadi paham pajak. Tadi gue tidak tahu tadi gue salah, sekarang gue jadi tahu gue salah dan sebagainya. Gue mau bayar pajak, mau jujur dan sebagainya. Tapi enggak, tidak tercerahkan dan tidak teredukasi, tetapi ketakutan. Ini efek yang terjadi gitu loh. Persepsi BP apa? Persepsi wajib pajak adalah brengsek nih orang, mau cilakain gue, gitu loh. Kalau gue nggak mau ikutin dia, gue mau dicilakain sama dia. Itu persepsi wajib pajak. Itu teman-teman. Ya. Nah itu Ibu Sri Mulyani ya, mohon maaf ya Ibu. Inilah yang terjadi di lapangan. Tapi ini sangat sedikit sekali, ini hanya oknum ya teman-teman, Bapak Ibu ya, dan Ibu Sri Mulyani ya, hanya oknum. Tetapi perilaku-perilaku seperti inilah yang menyebabkan persepsi masyarakat terhadap DJP itu turun jauh beberapa waktu terakhir ya, terutama di masa-masa PPS ya, yang kemarin itu. Kemudian, pelanggaran prosedur, aturan, dan kode etik. Yang pertama, ada pertemuan tidak diberikan berita acara. Nah, ini sudah gue kritik terus ya. Ada pertemuan tidak ada berita acara dengan berbagai alasan. Atau ada berita acara tetapi hanya sekedarnya saja. Nggak ditanda tangan lah, nggak lengkap lah, cuma tulis tangan lah.
jadi nggak lengkap berita acara. Itu juga kejadian juga, teman-teman, ya. Nah, seharusnya gimana? Seharusnya itu setiap berita acara ditulis dengan lengkap, ditandatangan dengan lengkap, diberikan kepada wajib pajak, ya. Supaya apa? Supaya transparan, supaya terbuka apa adanya, gitu, teman-teman. Supaya kita bisa mempertanggungjawabkan di semua pihak gitu, semua pihak bisa mempertanggungjawabkan, atas pertemuan ini, gitu. Nah, tetapi banyak kata-kata ancaman, intimidasi, tekanan yang tidak terekam dalam berita acara. Yang mana itu sudah merusak psikologis WP gitu loh. Wajib pajak sudah ketakutan, sudah kaget dulu, sudah rusak psikologisnya, tetapi dia tidak bisa melaporkan ke pengaduan dong. Nah, kenapa? Karena tidak terekam dalam berita acara tertulis, gitu. Nah, WP jadi merasa gini, kok gue udah datang, gue udah kasih penjelasan, tetapi gue tidak dikasih bukti berita acara, nggak dikasih tulisan apa-apa, gimana nih? Gitu. Jadi ada perasaan nggak beres nih, gue harus cari konsultan pajak. Nah, inilah yang bikin konsultan pajak jadi kaya. Itu teman-teman dan Ibu Sri Mulyani ya. Konsultan pajak bisa kaya gara-gara perilaku buruk pejabat pajak. Gitu ya. Nah, kenapa? Harusnya masalah itu bisa selesai di KPP. Selesai di KPP ketika orang diedukasi. Diedukasi dengan benar, oh begini-begini, aturannya begini, udah urusannya beres, tidak usah ketemu konsultan pajak. Gitu loh. Tidak perlu konsultan pajak karena sudah beres di sini. Nah, tetapi yang terjadi di lapangan nggak begitu. Yang terjadi adalah orang kena bom psikologis, dia merasa ini error, dia merasa nggak benar, dia cari konsultan pajak. Akhirnya konsultan pajak kasih dia data yang betul bagaimana, dia merasa senang, terbantu, si konsultannya jadi kaya. Gitu. Gitu ini salah teman-teman ya. Harusnya tidak perlu konsultan pajak. KPP itu sudah betul, sudah bisa untuk mengedukasi dengan benar. Gitu. Tetapi yang selama ini belum begitu terjadinya. Terus, nah, ada pelanggaran prosedur ya, pelanggaran prosedur. Tidak memperkenalkan diri kepada WP. Ketika WP datang ke KPP, langsung diomel-omelin. Kadang-kadang begitu ya, pernah terjadi juga. Langsung ditembak, pajaknya sekian, lu mesti bayar sekian miliar gitu. Orang kaget gitu loh. Ini dikasih datanya nih, datanya sekian. Ini pajaknya, sekian miliar, segera dibayar. Tapi datanya ketika diminta nggak boleh diambil, hanya boleh dilihat doang. Gitu kan kurang ajar ya. Nah, mau bayar nggak? Kalau mau bayar, sekarang bayar. Kalau nggak, kita langsung ke pemeriksaan. Gitu. Nah, ini terjadi juga teman-teman ya dan Ibu Sri Mulyani ya. Nah, kemudian perilaku nih ya, perilaku buruk nih. Terus mencari-cari kesalahan WP, semakin banyak chatting, interview, pertemuan yang terjadi, semakin banyak data yang diberikan, semakin banyak upaya untuk mencari-cari kesalahan wajib pajak. Ini perilaku buruk ya. Semakin banyak potensi kesalahan yang akan ditemukan gara-gara banyak data yang diberikan gitu loh. Jadi bukannya mengedukasi, bahkan nggak ada edukasi yang disampaikan gitu loh, tetapi terjadi upaya untuk terus mencari-cari dan menggali potensi pajak dari wajib pajak, gitu. Itu yang terjadi di lapangan, gitu. Jadi wajib pajak tuh ketakutan gara-gara itu. Harusnya kita tuh memandang ke depan, bukan ke belakang. Kita tuh harusnya yang lama itu bisa kita ampuni dengan PPS, atau kalau nggak PPS ya nanti bisa bisa diselesaikan gitu ya. Tetapi ke depannya yang penting, ke depannya. Supaya orang patuh, orang bisa memberikan kontribusi pajak jangka panjang. Tapi ini nggak terjadi begitu. Yang terjadi adalah data yang sudah ada ini diobrak-abrik sampai dikasih potensi pajak yang semaksimal mungkin. Ini sehingga membuat orang ketakutan, gitu ya. Jadi efeknya apa? Efeknya adalah wajib pajak jadi ketakutan. Dia nggak berani jujur. Tadinya dia datang dengan niat baik, kan seorang WP kalau datang ke KPP kan berarti dia sudah punya niat baik kan? Ketika dia datang ada usaha untuk niat baik, dia diminta data macam-macam, diminta buku rekening lah, diminta macam-macam. Akhirnya dia jadi sadar, "Wah, nggak bisa nih, kalau gue jujur gue malah mau dicilakain," gitu loh. Jadi dia yang tadi yang mau jujur, dia jadi mundur, dia panggil konsultan pajak, gitu loh. Konsultan pajak nggak akan mau kasih data seperti itu, gitu. Akhirnya apa? WP jadi nggak berani buka-bukaan dong, yang harusnya dia mau terbuka, malah jadi menutup, gitu teman-teman ya. Jadi persepsinya gini, persepsinya si WP, data ini kalau gua kasih akan digunakan untuk menghantam gua. Gitu. Bukannya untuk mengedukasi gua menuju jalan yang benar gitu loh. Kalau dia mau edukasi gua jalan benar, harusnya dia edukasi dong begini gini gini gitu. Bukannya mau minta data minta data minta data. Karena kalau minta data, pasti data ini dipakai untuk menghantam gua dong. Itu kan persepsi yang wajar dan terjadi gitu, teman-teman. Nah, itu. Kemudian, tidak mau memberikan identitas lengkapnya walaupun sudah ditanya jelas ya. Jadi, gua sudah beberapa kali teman-teman ya, minta identitas, petugas pajaknya untuk mau gua laporkan, tapi dia tidak mau kasih.
dengan berbagai alasan. Kadang-kadang nggak ada alasan. Gampang aja dia ngomong, "Nggak ada alasan, gue nggak mau kasih tahu identitas gue." Gitu, sesimpel itu ya. Nah, jadi lantas gimana gue bisa memverifikasi lu gitu loh. Kalau Anda mengaku petugas pajak, tetapi tidak mau kasih identitasnya, tidak boleh dilihat nomor pegawainya, bagaimana saya bisa memverifikasi Anda gitu kan? Nah, gimana gue bisa laporin lu gitu, kalau memang gue tidak tahu identitas lengkap lu. Kan gue mau laporin nih, gue mesti minta identitas lengkapnya dong supaya bisa laporkan. Nah, tapi orang itu tidak bersedia kasih identitasnya, itu pelanggaran prosedur. Teman-teman ya, sombong, arogan. Nah, korupsi, kita ngomongin terakhir nih, korupsi. Ciri-cirinya apa? Satu, HP disita, nggak boleh dibawa masuk ke ruangan pertemuan. Pernah nggak Anda mengalami seperti itu? Gue pernah, ya. Ketika Anda datang ke KPP atau ke kantor pajak gitu ya, HP disimpan atau disita atau disimpan di satu tempat gitu, di loker gitu, nggak boleh dibawa masuk ke ruang pertemuan. Ini ciri-ciri teman-teman ya, ciri-ciri akan terjadi korupsi, gitu. Sesimpel itu kok mikirnya. WP ditembak dengan tarif tertinggi dahulu. Nah, ini adalah satu, gue melihat ini adalah sebuah apa ya, semacam semacam SOP standar sepertinya ya. WP itu ditembak dengan tarif tertinggi dahulu. Contohnya nih, PPN dikasih PPN 10%, padahal kan sekarang PPN sudah 2%. Ya, PPN di Undang-Undang Cipta Kerja sudah 2%. Ini masih panjang kalau mau detailnya teman-teman. Tetapi orang yang tidak mengerti ditembak 10%, dikasih shock terapi dulu, dikasih ketakutan pertama dulu, dikasih bom psikologis dulu, gitu loh. Kemudian dikasih pajak 30% atas mutasi uang masuk rekening. Jadi uang masuk rekening ditambahin semua, kasih 30%, gitu. Padahal isi rekening ini sudah bercampur aduk nih antara penghasilan dan bukan penghasilan. Tapi kan nggak peduli. Sepanjang WP tidak bisa memberi bukti yang memuaskan, maka harus bayar pajak full atas mutasi uang rekening masuk. Kalau enggak, kita naikin ke tingkatan lebih lanjut. Sesimpel itu. Ya. Akhirnya apa? WP jadi ketakutan gitu. WP jadi ketakutan, udah lemes gitu loh, udah malas mau ngomong karena udah lemes dengan potensi pajak yang sekian besar. Udah pasti miliaran biasanya begini-gini gitu loh. Jadi terjadilah upaya memohon ampun, terjadilah korupsi. Segampang itu kok terjadi korupsi, nggak sulit kok Bu Sri Mulyani ya. Tidak sulit terjadi korupsi di dunia perpajakan tuh nggak sulit. Segampang ini, WP ditembak dengan angka yang mengagetkan, dia minta ampun dan diampuni dengan cara korupsi. Gitu. Nah nah, gua adalah pelaku lapangan ya teman-teman dan Ibu Sri Mulyani ya. Gua pelaku lapangan, gua yang sehari-hari bertemu dengan petugas pajak dan wajib pajak, gua tahu persis apa yang terjadi di lapangan. Gitu ya. Cuman ya gua nggak mungkin dong ngaku, gua ini pelaku korupsi kan nggak mungkin gua ngomong gitu. Gitu ya. Nah, tapi gua bukan koruptor teman-teman ya. Oke. Nah, solusi teman-teman ya, solusi ya. Ada 3 solusi yang akan menyelesaikan semua masalah di atas. Oke, gampang Bu, gampang Ibu Sri Mulyani dan teman-teman ya. Apakah berani pertanyaannya? Ya, gampang kok solusi. Cuma ada 3 solusi yang gue sampaikan di sini, yang sangat gampang, cuman berani apa enggak, mau apa enggak ya. Pertama, setiap ada pertemuan online ataupun offline harus terekam audio visual. Sesimpel itu, ya. Diberikan kepada kedua belah pihak, si WP dapat dan si petugas pajak dapat. Supaya apa? Supaya transparansi, supaya tidak ada dusta di antara kita, ya. Supaya tidak ada fitnah di kemudian hari. Jangan sampai si WP ini nanti pulang dari KPP bilang, "Oh, gue dikerjain ini sama AR itu tuh, gue diintimidasi," tapi nggak ada bukti. Kan jadi fitnah, gitu. Nggak boleh. Nah, supaya tidak ada fitnah, supaya tidak ada dusta di antara kita, marilah kita rekam audio visual semua pertemuan petugas pajak dengan wajib pajak. Yang kedua, setiap kasus pajak dan SP2DK, pertemuan online, offline, chatting, dan lain-lain harus tertulis dalam berita acara. Lengkap. Setiap kalimat demi kalimat ditulis di berita acara. Ditandatangan kedua belah pihak dan di-print dikasih ke wajib pajak. Sesimpel itu. Ya, supaya apa? Supaya transparan, transparan dan akuntabel. Supaya jelas nih, alur kronologisnya bagaimana sih? Dulu ada pertemuan tanggal sekian, apa yang dibicarakan? Kemudian ada pertemuan tanggal sekian, apa yang dibicarakan? Supaya jelas kronologisnya, teman-teman. Gitu ya. Supaya tidak ada dusta di antara kita, gitu. Supaya tidak ada fitnah yang aneh-aneh di masa depan. Gitu. Jadi wajib pajak juga selamat, si AR juga selamat gitu. Si AR juga tenang, "Oh, gue sudah menjalankan kewajiban gue tuh sebagai AR, gue sudah jelaskan, gue sudah sampaikan dan dituangkan dalam berita acara tertulis. Jadi aman semuanya." Gitu, teman-teman. Gitu, Ibu Sri Mulyani ya. Yang pertama adalah audio visual terekam, yang kedua adalah tertulis. Jadi ada 2, tertulis iya, terekam audio visual iya. Yang ketiga,
Pengaduan harus ditindaklanjuti dengan serius. Mohon maaf ya Ibu Sri Mulyani, pengaduan harus ditanggapi dengan serius. Sekecil apapun pengaduan masyarakat ya harus ditindaklanjuti dan diselesaikan sampai betul-betul selesai, gitu. Pokoknya ada pengaduan masuk, dicari sampai selesai, dipertemukan si pengadu dan teradu yang dipertemukan, dibicarakan apa sih yang terjadi kemarin itu, mari kita selesaikan baik-baik, gitu. Diselesaikan, kalau memang ada yang salah, minta maaf, nggak ada masalah, gitu. Kan manusia bisa salah tuh, kalau ada yang salah minta maaf, gitu. Diselesaikan, betul-betul diselesaikan. Kalau perlu dibikin konferensi pers setelah selesainya, masalah ini, gitu loh. Nah, selama ini yang terjadi adalah banyak pengaduan yang tidak diproses, oke. Ada pengaduan yang diproses tetapi nggak ada tindak lanjut yang lebih lanjut gitu loh. Katanya diproses, tetapi nggak tahu, kelanjutannya. Dan seringkali juga pengaduan ditolak dengan alasan kurang bukti, gitu ya. Jadi terkesan teman-teman ada upaya saling melindungi nih antara sesama pejabat pajak di pengaduan DJP. Karena kan pengaduan DJP kan, pengaduan DJP, yang diadukan orang DJP juga, sehingga terjadi saling melindungi, ada kesan seperti itu, gitu ya. Karena banyak pengaduan yang tidak diproses dengan alasan kurang bukti. Nah, cuman sekarang sudah ada Komwasjak ya, sekarang sudah ada Komisi Pengawasan Perpajakan yang langsung di Kemenkeu. Itu teman-teman bisa mengadu ke sana. Gitu teman-teman ya. Sesimpel itu teman-teman yang gua sampaikan hari ini. Berapa lama ini waktunya? Gitu. Jadi ini sebenarnya gue malas bikin video seperti ini, cuman, demi cinta gue pada negara ini ya, semoga Ibu Sri Mulyani mau dengar dan semoga ini serius ya upaya untuk mereformasi pejabat pajak ya, Ibu Sri Mulyani dan teman-teman semua. Kalau pejabat pajaknya serius, pejabat pajak jadi benar gitu ya, pejabat pajak jadi benar, maka nggak usah konsultan pajak gitu, nggak perlu lagi. Karena si AR sudah bisa menggantikan fungsi konsultan pajak. Si AR inilah yang jadi konsultan gitu, yang bisa memberikan konsultasi kepada wajib pajak dan benar-benar bisa menjadi solusi bagi wajib pajak gitu. Nggak usah konsultan lagi, ngapain bayar mahal-mahal konsultan tetapi, si, eee apa namanya, gara-gara perilaku buruk si petugas pajak. Gitu loh teman-teman. Nah itu Bu Sri Mulyani ya, semoga video ini bisa didengar dan mudah-mudahan bisa bisa membantu teman-teman ya dan, gua sih nggak peduli dengan yang namanya pemukulan-pemukulan anak pejabat itu, gua nggak peduli itu semua. Itu menurut gua itu event biasa saja namanya orang saling pukul ya. Cuman kalau betul-betul mau mereformasi pejabat pajak, mau mereformasi perpajakan, inilah, perilaku yang sudah gue sampaikan ya, sudah gue sampaikan dan gue sudah kasih solusinya. Gue sudah kasih solusinya yang sangat-sangat sederhana, bisa langsung diterapkan minggu depan, bisa langsung diterapkan sekarang juga oleh Ibu Sri Mulyani kalau mau, gitu loh. Dan dengan solusi yang tadi gue sampaikan itu, semua masalah ini akan teredam sebenarnya. Tidak akan ada lagi yang namanya, intimidasi, ancaman, kemudian apa namanya, dispute antara petugas pajak dengan wajib pajak karena semuanya terdokumentasi dengan baik. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman ya untuk Ibu Sri Mulyani juga. Semoga reformasi perpajakan bisa betul-betul terlaksana. Kita tunggu berita selanjutnya. Terima kasih semua. Sampai jumpa.